Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 yang beranggotakan saya, Diandra Maheza Abimanyu, dengan NIM 11000120130659. Halo, nama saya Indriani Sapitri dengan NIM 1100120117. Halo, perkenalkan dengan saya Cynthia Dewi Anggita F dengan NIM 11000120140721. Kami dari kelompok 9 untuk mata kuliah Hukum Perlindungan Konsumen kelas A akan menjelaskan materi dengan tema perlindungan konsumen terhadap nasabah pengguna layanan digital banking. Untuk penjelasan yang pertama akan dijelaskan oleh teman saya Cynthia Dewi. Baik, saya akan menjelaskan tentang latar belakang digital banking yang merujuk pada perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang di mana telah mengubah cara tradisional kita berinteraksi dengan layanan perbankan. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang latar belakang digital banking yang dimana latar belakang digital banking merujuk pada perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang telah mengubah cara tradisional kita dalam berinteraksi dengan layanan perbankan. Digital banking melibatkan penggunaan teknologi digital seperti perangkat mobile, internet, dan aplikasi untuk memberikan akses dan memfasilitasi transaksi perbankan secara elektronik. Ada beberapa faktor yang mendorong perkembangan digital banking adalah 1. Kemajuan teknologi. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi seperti smartphone, internet, dan teknologi keamanan telah memberikan kesempatan bagi bank untuk menghasilkan layanan perbankan secara digital. Teknologi ini memungkinkan transaksi yang lebih cepat, mudah, dan aman. Yang kedua, ada perubahan preferensi konsumen. Perubahan perilaku konsumen yang semakin mengadopsi teknologi digital telah mendorong permintaan akan layanan perbankan yang mudah diakses, fleksibel, dan dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja. Yang nomor 3, adanya efisiensi operasional. Digital banking membantu bank mengurangi biaya operasional dengan mengurangi kebutuhan akan kantor fisik dan jumlah staf yang diperlukan untuk melakukan dan melayani nasabah yang ada. Lalu yang keempat, adanya inovasi layanan. Digital banking memungkinkan untuk menghadirkan berbagai layanan baru dan inovatif baru kepada nasabah. Lalu nomor 5, adanya persaingan industri. Persaingan yang semakin ketat antara lembaga keuangan mendorong bank-bank untuk mengadopsi digital banking sebagai strategi untuk tetap relevan dan memenuhi harapan nasabah. Bank-bank yang tidak mengikuti tren digital ini dapat kehilangan pasar dan kesempatan untuk bertumbuh. Lalu ada dasar hukum untuk bank digital banking yang dimana regulasi bank digital di Indonesia tuh belum diatur secara khusus sehingga sama dengan bank umum lainnya, yaitu menggunakan POJK nomor 12 POJK 03/2021 tentang bank umum itu sendiri, yang dimana kemunculan bank digital itu dipicu dengan adanya kebutuhan konsumen yang menginginkan kecepatan dan fleksibilitas dalam pelayanan perbankan sehingga dapat diakses kapanpun dan dimanapun. Selain itu juga dipicu masuknya fintech ke sektor keuangan dan keterbukaan pasar yang menembus batas geografis itu sendiri. Jenis layanan digital banking di Indonesia terbagi atas 4 macam. Yang pertama, internet banking. Yang kedua, phone banking. Yang ketiga, SMS banking. Dan yang keempat, mobile banking. Internet banking. Internet banking adalah layanan yang melakukan transaksi perbankan melalui jaringan internet. Merupakan kegiatan perbankan yang memanfaatkan teknologi internet sebagai media untuk melakukan transaksi dan mendapatkan informasi lainnya melalui website milik bank. Kegiatan ini menggunakan jaringan internet sebagai perantara atau penghubung antara nasabah dengan bank tanpa harus mendatangi kantor bank. Nasabah dapat menggunakan perangkat komputer desktop, laptop, tablet, atau smartphone yang terhubung ke jaringan internet sebagai penghubung antara perangkat nasabah dengan sistem bank. Untuk menggunakan internet banking, nasabah harus memiliki user ID, password, token, atau one-time password atau OTP, dan jaringan internet.
User ID, password, dan token dapat diperoleh dengan mendaftarkan ke bank. Jenis-jenis transaksi internet banking antara lain transfer dana, informasi saldo, mutasi rekening, informasi nilai tukar, pembayaran tagihan, maupun pembelian seperti isi ulang pulsa telepon, tiket pesawat, maupun saham. Kemudian, phone banking. Phone banking adalah sebuah layanan yang memungkinkan nasabah untuk mendapatkan informasi dan transaksi perbankan dengan cara menghubungi nomor telepon tertentu dari bank. Dengan menggunakan layanan phone banking, nasabah bisa lebih leluasa untuk mendapatkan informasi dan melakukan transaksi perbankan kapanpun dan dimanapun. Karena layanan ini bisa diakses selama 24 jam. Untuk bisa menggunakan layanan ini, langkah pertama yang harus dilakukan adalah melakukan pendaftaran ke kantor cabang atau ATM bank terkait. Setelah itu, kita akan diberikan PIN phone banking. Nantinya, PIN tersebut digunakan untuk otorisasi atau izin saat bertransaksi via telepon. Jenis-jenis transaksi phone banking yang dapat dilakukan oleh nasabah antara lain transfer dana, informasi saldo, mutasi rekening, pembayaran seperti kartu kredit, PLN, ponsel, listrik, dan pembelian seperti pulsa isi ulang. SMS Banking. SMS Banking adalah sebuah layanan perbankan secara mobile yang memanfaatkan sistem short message service. SMS Banking tidak membutuhkan jaringan internet. SMS Banking bisa diakses melalui dua cara. Yang pertama melalui SMS biasa. Caranya nasabah mengetik pesan berupa kode tertentu sesuai dengan transaksi yang ingin dilakukan dan mengirimkan pesan tersebut ke nomor yang telah disediakan dari bank. Yang kedua, melalui SMS Toolkit. Nasabah bisa menggunakan SMS Banking melalui menu dari kartu SIM tergantung provider yang digunakan. Jenis-jenis transaksi melalui SMS Banking antara lain transfer dana, informasi saldo, mutasi rekening, pembayaran seperti kartu kredit, dan pembelian seperti pulsa isi ulang. Dan yang terakhir, mobile banking. Mobile banking merupakan layanan yang memungkinkan nasabah bank melakukan transaksi perbankan melalui ponsel atau smartphone. Layanan mobile banking dapat digunakan dengan menggunakan menu yang sudah tersedia melalui aplikasi yang dapat diunduh dan diinstal oleh nasabah. Mobile banking menawarkan kemudahan jika dibandingkan dengan SMS banking karena nasabah tidak perlu mengingat format pesan SMS yang akan dikirimkan ke bank dan juga nomor tujuan SMS banking. Nasabah dapat memanfaatkan layanan mobile banking dengan cara mengakses menu yang telah tersedia pada aplikasi yang terinstal di ponsel. Jenis transaksi mobile banking antara lain transfer dana, informasi saldo, mutasi rekening, informasi nilai tukar, pembayaran seperti kartu kredit, PLN, telepon, handphone, listrik, asuransi, dan pembelian seperti pulsa isi ulang maupun saham. Pada Mei 2023, PT Bank Syariah Indonesia Tbk atau BSI mengalami gangguan pelayanan digital. Pelayanan sempat diakui pulih dalam beberapa hari, akan tetapi beberapa nasabah mengaku tetap mengalami gangguan. Bahkan kelompok hacker Lockbit diduga telah meretas jutaan data nasabah BSI dan mengancam menyebarkan data tersebut di pasar gelap internet atau dark web. Pada Senin, 8 Mei 2023, nasabah PT Bank Syariah Indonesia Tbk atau BSI mengeluhkan sejumlah layanan yang tidak dapat digunakan sejak pagi. Nasabah tidak dapat melakukan transaksi melalui BSI Mobile. Tak hanya itu, nasabah juga mengalami kendala saat bertransaksi di mesin ATM dan teller di kantor cabang. Lalu pada Selasa, 9 Mei 2023, BSI menyatakan bahwasannya layanan perbankan BSI sudah pulih. Akan tetapi pada Rabu 10 Mei 2023, pada Rabu pagi, terpantau bahwa layanan BSI Mobile masih terjadi kendala. Aplikasi BSI Mobile tidak merespons ketika dibuka. Pada Kamis 11 Mei 2023, Direktur Utama BSI, Heri Gunardi, menyatakan bahwa seluruh layanan mulai dari kantor cabang, ATM, hingga BSI Mobile sudah pulih. Ia mengatakan adanya temuan dugaan serangan cyber yang menyebabkan gangguan pada layanan BSI. Maka dari itu, perseroan melakukan evaluasi dan temporary switch off terhadap sejumlah layanannya. Pada Sabtu, 13 Mei 2023, pada pagi hari, akun Twitter Fusion Intelligence Center and Dark Tracer menyebutkan bahwa kelompok peretas spesialis ransomware Lockbit 3.0 mengaku telah melakukan serangan ke sistem layanan BSI, sehingga membuat adanya gangguan pada sistem perbankan BSI. Hacker Lockbit 3.0 mengaku telah mencuri 15 juta data pelanggan, informasi karyawan, serta sekitar 1,5 terabyte data dalam sistem BSI. Lalu pada Selasa 16 Mei 2023, kelompok peretas Lockbit diduga telah menyebarkan data yang mereka curi di pasar gelap internet atau dark web.
Sebelum tersebarnya data tersebut, Lockbit mengaku sudah bernegosiasi dengan pihak BSI dan meminta tebusan sekitar 20 juta dolar Amerika Serikat. Perlindungan hukum mengenai konsumen terhadap nasabah pengguna layanan digital banking diantaranya yaitu Pasal 11 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan atau POJK Nomor 6/POJK 07/2022 tentang perlindungan konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan. Lalu pada pasal 40 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan. Selanjutnya, pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/15/PBI/2007 tentang penerapan manajemen risiko dalam penggunaan teknologi informasi oleh bank umum. Lalu selanjutnya, diatur juga dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Lalu juga pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi teknologi elektronik. Melihat kejadian kebocoran data tersebut tidaklah bisa dianggap enteng karena menyangkut informasi nasabah. Padahal layanan perbankan seperti bank wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah, penyimpan dan simpanannya jika merujuk pada pasal 40 ayat 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan. Hal itu pun diperkuat dalam pasal 11 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan atau POJK Nomor 6/POJK.07/2022 tentang perlindungan konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan. Pelaku usaha jasa keuangan dilarang memberikan data dan atau informasi pribadi mengenai konsumen kepada pihak lain. Risiko pidana pun mengancam BSI apabila terbukti adanya serangan cyber yang mengakibatkan bocornya data nasabah. Bank yang tak memiliki izin untuk membuka rahasia dari pimpinan Bank Indonesia dapat dipidana penjara sekurang-kurangnya 2 tahun dan paling lama 4 tahun jika merujuk pada pasal 47 ayat 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Pelaku juga dikenai denda sekurang-kurangnya 10 miliar rupiah dan paling banyak 200 miliar rupiah. Adapun Ketua Umum Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia atau YLKI mendesak 3 hal terhadap BSI atas kejadian tersebut. Di antaranya yang pertama, YLKI meminta manajemen Bank BSI untuk terus memberikan informasi secara berkala kepada para nasabahnya terkait dengan langkah-langkah yang akan dilakukan mengenai keamanan data pribadi milik nasabahnya. YLKI juga mendesak pemerintah agar segera mempercepat pembentukan Badan Perlindungan Data Pribadi sesuai amanat Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi. Lalu yang terakhir, YLKI juga meminta Otoritas Jasa Keuangan atau OJK untuk segera mewajibkan semua bank memiliki dedicated person untuk menjaga keamanan data pribadi. Sekian penjelasan dari kelompok kami terhadap materi dengan tema perlindungan konsumen terhadap nasabah pengguna layanan digital banking. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi, 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 Om, Namo Buddhaya. Salam kebajikan untuk kita semua.